hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azimah. Yang artinya mencintaiku dan mencintai keluargaku merupakan sebab keamanan bagi pelakunya di dalam 7 keadaan yang sangat genting dan gawat serta mengkhawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai serta kita andalkan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab dan kita tahu bahwasanya sampai sekarang ada mukjizatnya Nabi yang masih bisa kita sentuh dan kita rasakan. Di mana 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Yang artinya setiap kemuliaan keluarga, setiap nasab keturunan seseorang itu tidak akan berlanjut sampai hari dia adalah seorang munafik. Mereka lah yang dikatakan oleh para ulama sebagai kepanjangan dan kelanjutan rahmatnya Nabi Muhammad untuk kita. Sehingga adanya di antara mereka yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim Besmit, ada 2 rahasia yang banyak tidak diketahui oleh kalangan masyarakat muslim. Yang pertama, keberkahan daripada ilmu para ulama yang bersanad kepada Nabi Muhammad. Para kiai yang punya pondok pesantren, para solihin, kenapa mereka itu begitu berkah? Karena mereka itu pernah memandang gurunya. Hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azimah. Yang artinya mencintaiku dan mencintai keluargaku merupakan sebab keamanan bagi pelakunya di dalam 7 keadaan yang sangat genting dan gawat serta mengkhawatirkan. Kapan itu? Kata Nabi Muhammad, indal wafah, ketika meninggal dunia, aman. Insyaallah yang cinta pada Nabi Muhammad dan zuriat Nabi Muhammad akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, indal gabar, ketika dalam kuburnya aman. Insyaallah kuburnya termasuk raudhatun min riyadil jannah. Yang ketiga, indan nasyr, ketika dibangkitkan aman. Insyaallah dibangkitkan bersama golongan Nabi kita Muhammad. Yang keempat, indal kitab, ketika menerima catatan amal kebaikan maupun keburukannya selama di dunia, aman, karena insya Allah dipastikan kita menerimanya dengan tangan kanan kita. Yang kelima, indal hisab, ketika dihisab juga aman. Insya Allah mereka cinta pada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan hisab yang sangat ringan dan cepat, bahkan insya Allah masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Yang keenam, indal mizan, ketika berada di dalam timbangan amal, insya Allah aman, karena insya Allah timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Dan yang terakhir, indas sirat, ketika melewati sirat, insya Allah aman, karena insya Allah kita bersama golongan Nabi kita Muhammad melewati sirat secepat kilat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kalau ada satu Habib saja bersama kita, Nabi Muhammad sudah pernah berdoa untuk mereka. Dan pastinya doa Nabi Muhammad pasti dikabulkan. Di antara doa Nabi Muhammad untuk mereka,
Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah fa innahum la yadkhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi hudah. Ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi tempat, menjadi kunci tempat turunnya rahmat Allah SWT. Dan ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara hikmah. Sesungguhnya mereka tidak akan masukkan kalian dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Alhamdulillah di atas panggung banyak para habaib, bukan cuma satu. Semoga kita mendapatkan barokah mereka semuanya. Semoga kita terus masuk yang mencintai mereka semuanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar bahwasanya yang cinta pada zuriat Nabi akan dapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama akan bahagia hidupnya, yang kedua akan berkah hartanya, dan yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para habaib, saya tidak sebutkan satu persatu, saya mengenal sebagiannya, yang lainnya tidak saya kenal, takut sampai tidak disebutkan, itu akan mengurangi rasa takdim kami kepada mereka semuanya. Mohon maaf sekali lagi kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, serta kita berusaha berada di dalam hati mereka. Berusaha untuk dicintai oleh mereka. Berusaha untuk diingat oleh mereka. Berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, karena merekalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan daripada Nabi kita Muhammad ada di dalam diri mereka, yaitu para ulama kita, para kiai kita, para guru kita, para ustadz kita yang alhamdulillah banyak sekali di atas panggung, baik yang dari Kerian maupun sekitar, bahkan yang datang daripada Madura. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang mencari ilmu. Dikatakan bahwasanya derajatnya Nabi dengan derajatnya para ulama cuma satu strip saja. Setelah para Nabi adalah para ulama. Kemudian antara ulama dengan derajatnya para ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, ahli akhlak yang mulia, itu terpaut sebanyak 700 derajat. Padahal antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya memerlukan waktu jarak tempuh selama 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin menandingi derajat para ulama, diperlukan umur selama 350.000 tahun. Semuanya untuk sholat, semuanya untuk puasa, semuanya untuk sedekah, semuanya untuk kita berakhlakul karimah, baru kita bisa menyamai mereka. Sehingga pantas kalau mereka satu-satunya sekarang yang kita perlukan guna bekal nanti di akhirat, kita akan mencari syafaat mereka. Satu-satunya yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang pada saat itu tidak lagi kita mengingat keluarga kita karena keluarga kita meninggalkan kita. Tidak lagi kita mengingat kepada pasangan kita juga meninggalkan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu, pada hari itu semuanya akan berlarian. Semuanya akan meninggalkan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Dulu yang pada waktu di dunia mereka saling mengasihi, nanti di akhirat tidak lagi. Kenapa mereka seperti itu? Apakah sudah tidak ada sayang lagi? Ada, masih sayang. Ada, masih kenal pada mereka. Cuma masalahnya hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kebaikan kita, dan tidak akan ada yang membahayakan kita kecuali dosa-dosa kita. Kita takut pada saat itu. Ini dalam istri kita ada haknya yang ada dalam diri kita, ada haknya di orang tua kita yang ada dalam diri kita, ada haknya anak kita yang ada dalam diri kita, sehingga takut sampai kita diambil haknya, yang itu hak itu saja yang bisa menyelamatkan kita, sehingga pada saat itu semuanya berbohong. Dipanggil orang tuanya, hei ayah, ibu, siapa bilang aku anakmu? Anaknya panggil, hei anakku, siapa bilang aku anakmu? Semuanya berbohong. Karena apa? Saking takutnya pada hari itu. Tapi yang kita cari cuma 3 golongan. Yang bisa menyelamatkan kita hanya 3 golongan. Kata Nabi Muhammad, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Siapa mereka? Al-anbiya, para nabi. Di mana kita akan bertemu dengan para nabi sekarang ini? Jumlah para nabi 124.000 dan 313 rasul, semuanya sudah meninggal kecuali Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Itu pun sulit untuk kita bertemu dengan mereka. Lalu yang ketiga, asyuhada. Alhamdulillah, berkat Nabi kita Muhammad, usaha dan upaya Nabi kita Muhammad, sehingga di dalam umat ini banyak Allah sediakan kebaikan demi kebaikan. Bahkan diantaranya
Yang disampaikan Nabi Muhammad, aktsaru syuhada ummati matu alal firas. Kebanyakan syahid umatku justru meninggalnya itu di atas kasur. Berkatnya Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad, sehingga ada 70 sebab kalau kita meninggal seperti itu, maka kita meninggal sebagai seorang syahid. Orang meninggal karena penyakit di dalam perutnya, syahid. Orang yang meninggal mendadak, syahid. Orang yang meninggal karena corona kemarin itu syahid. Orang yang meninggal karena kebakaran, syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan, syahid. Orang yang meninggal karena membela keluarganya, harga dirinya, hartanya, syahid. Semuanya itu berkat Nabi kita Muhammad. Tapi kan kita tidak tahu di mana keluarga kita yang syahid. Yang dikatakan Nabi Muhammad, kalau ada di antara keluarga kita yang syahid, maka nanti di akhirat akan diberikan hak prioritas memberikan pertolongan bagi 70 keluarganya semua dalam satu derajat bersamanya dengan para nabi dan para siddiqin. Tapi kita enggak tahu. Sehingga apa? Tinggal satu golongan. Kita bisa berjumpa dengan mereka, kita bisa duduk-duduk bersama mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bisa menyenangkan mereka, dan bahkan kita bisa berada dalam hati mereka supaya kita diingat oleh mereka nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Para ulama. Ini para ulama yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita ingin mencari sasaran seputar Nabi kita Muhammad, merekalah para ulama. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yaumal qiyamah. Ya, artinya barang yang dibantu dan diberikan syafaat oleh ulama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan juga semua tokoh masyarakat, saudara-saudara kami dari anggota kepolisian, anggota TNI, dan juga saudara-saudara kami dari Banser, semuanya yang insya Allah pada sore hari ini tidak akan dibiarkan. Insya Allah cukup satu kali pertemuan semacam ini, insya Allah akan kiamat. Kalau semua ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku akan membalaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, apalagi kalau sekarang kita berkumpul untuk Nabi Muhammad, para panitia capek untuk Nabi Muhammad, juru parkir semuanya untuk Nabi Muhammad, kepolisian, anggota TNI semuanya menjaga untuk Nabi Muhammad, apakah mereka tidak mendapatkan balasan dari Muhammad? Hasya wa kalla. Insyaallah tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di sini semuanya kecuali kepulang di tempat ini hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali semua penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Semoga penyakit hati dan mati kita dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga cinta kepada dunia semoga Allah angkat dari hati kita. Dunia datang kepada kita bertubi-tubi dari segala arah, banyak melimpah, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Amin. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita ya Allah yang sudah waktunya dapat jodoh tapi belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang baik, yang soleh dan solihah. Yang belum dapat keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Yang belum mendapatkan anugerah berziarah langsung kepada Nabi Muhammad, semoga Allah takdirkan sekarang ini untuk kita semuanya bisa berziarah secepatnya kepada Nabi Muhammad. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali setelah dipastikan kita mendapatkan karunia yang terbesar daripada Allah Ta'ala, yaitu hambanya yang usianya panjang dalam keadaan sehat walafiat, modalnya banyak cukup untuk bertemu dengannya, dan meninggal dunia setelah umur yang panjang itu dalam keadaan husn. Ekonomi akan menimpa kepada kita rakyat Indonesia, tidak, insya Allah itu semuanya jauh dari kita. Insya Allah Indonesia terus aman, NKRI terus bersatu, tidak akan ada yang bisa menggugahnya. Insya Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Insya Allah kita sampai hari kiamat terus bersatu insya Allah, karena wali songo dan para wali masih banyak di Indonesia. Tapi yang berbahaya adalah sesuatu yang lebih bahaya daripada bahaya yang kita rasakan dan kita katakan tadi. Bahaya yang bukan cuma di dunia kita rasakan, tapi bahaya yang berlanjut sampai di akhirat nanti. Apa itu bahayanya? Bahayanya itu sekarang di dalam hati kita sudah tidak ada lagi cinta kepada Nabi Muhammad. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Mohon maaf, jangan lagi anak kita. Kalau seumpama kita sendiri kalau ditanya, apakah kita semua yang berkumpul di sini cinta pada Nabi Muhammad? Pasti semuanya akan menjawab, oh cinta Habib. Semuanya akan mengatakan cinta. Mana buktinya? Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Adakah ketika disebut nama Nabi kita Muhammad bergetar hati kita?
Bergerak jiwa kita, tergerak untuk kita menyelamatkan anak-anak kita, supaya mereka ternaungi dengan ajaran Nabi kita Muhammad. Padahal Nabi kita Muhammad ini dan cinta kepada Nabi kita Muhammad adalah barometer keimanan. Dan keimanan ini adalah barometer kebahagiaan. Keimanan ini adalah barometer semua harapan kita terlaksana, itu keimanan. Sehingga kalau kita sudah mengabaikan cinta kepada Nabi kita Muhammad, berarti kita mengabaikan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan semua unsur rukun-rukun iman yang 6 itu. Coba lihat bagaimana kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dengarkan baik-baik dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya. Mari kita dengarkan baik-baik, kemudian kita evaluasi dalam diri kita masing-masing. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad. Itu perintah. Bukan Nabi Muhammad yang mau, tapi itu perintah daripada Allah untuk supaya disampaikan kepada seluruh umatnya. In kana aba'ukum, jika seumpama orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian cari itu, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, begitu pula barang-barang dagangan yang kalian takut sampai tidak laku itu, wa masakinu tardawnaha, begitu pula rumah-rumah yang nyaman kalian huni dan kalian sayangi itu, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, itu semuanya lebih kalian cintai, melebihi daripada cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau itu sudah terjadi, kata Allah Ta'ala, tunggulah sampai Allah akan memberikan kepada kita ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Inilah yang tidak terasa, ini yang menjadi sebab kita. Oleh karena itu, saya punya abah mungkin sebaik-baik contoh, saya juga punya ibu, insya Allah sebaik-baik contoh. Saya akan jelaskan kenapa mereka itu bisa memberikan contoh yang baik, karena sudah ditanamkan oleh orang tua mereka cinta kepada Nabi kita Muhammad dari semenjak dini. Saya masih ingat di Hadramut sana ada salah satu kuburan yang sangat terkenal dari kalangan habaib yang sangat dibanggakan. Habib itu namanya Habib Ahmad Bajuhdub, yang dikatakan oleh Habib Haddad, yang diriwayatkan oleh Habib Ali Habsyi sebelum Maulid. Tidak ada seorang pun yang masuk ke Masjid Ba'alawi kecuali dia itu merasa mulia dengan masuknya dia ke dalam Masjid Ba'alawi, kecuali satu orang. Bukan dia yang merasa mulia, tapi Masjid Ba'alawi yang merasa mulia dengan kedatangan beliau dan masuknya beliau ke dalam masjid itu. Siapa dia? Habib Ahmad Bajuhdub. Kenapa? Apa yang ditorehkannya dalam sejarah hidupnya? Yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kita ini bagaikan sebuah buku atau sebuah kitab. Sampul depannya itu hari kelahiran kita. Halaman keduanya, ketiga, keempat, kelima, sampai sampul akhirnya itu adalah hari wafat kita. Isinya bagaimana? Tergantung bagaimana kita menorehnya. Kita akan menjadi bagian daripada sejarah sebagaimana Habib Ahmad Bajuhdub ini sampai sekarang. Padahal sudah 300 tahun yang lalu meninggalnya, tapi sampai sekarang masih tetap disebutkan namanya. Apa yang ditorehkannya? Ibunya dari semenjak kecil menanamkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan selalu diiming-imingi, kalau seumpama engkau wahai anakku, subhanallah, dari umur 6 tahun Habib Ahmad Bajuhdub ini baca salawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Sampai akhirnya umur 7 tahun sudah mimpi Nabi Muhammad. Ibu, saya semalam bermimpi Nabi Muhammad. Di mana kau lihat Nabi Muhammad? Dalam tidur. Masih kecil itu. Selain dalam tidur, bagaimana wahai ibu bisa kita mendapatkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad walaupun bukan dalam keadaan tidur? Bagaimana caranya, Bu? Tambah salawatnya. Subhanallah, dari mulai umur 7 tahun dia baca salawat setiap harinya 10.000. Umur 9 tahun ayahnya tiba-tiba didatangi oleh anaknya tersebut dan berkata begini, ya, tolong dan mohon izinkan saya untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Umur 9 tahun. Anak-anak umur 9 tahun datang pada ayahnya, ya, izinkan saya untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sehingga dia bingung, apa yang mau dijawabnya? Nak, tunggu nak, saya sampai aku bertanya dulu pada guruku. Dia pergi, dia tanya kepada gurunya.
Apa yang saya akan jawab kalau seumpama anakku berkata begini? Kata gurunya, tanyakan pada dia. Kalau dia mengatakan begitu karena diperintah orang atau niru orang, jangan diizinkan. Tapi kalau dia mengatakan, aku mengatakannya bukan karena diperintah orang dan tidak meniru orang, izinkan. Berarti itu langsung dari Nabi Muhammad. Subhanallah, begitu dia pulang ke rumahnya ditanya, nak, kenapa kau bertanya seperti itu? Kenapa kau meminta kepadaku seperti itu? Apakah ada yang menyuruhmu? Tidak, ayah. Atau engkau meniru seseorang berkata seperti itu? Tidak, ayah. Kalau begitu aku izinkan. Mulai saat itu, setiap hari, setiap saat berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sampai cara makannya, makan apa, tidurnya di mana, bantalnya itu. Nabi Muhammad yang mengatur. 84 tahun umurnya, nggak pernah mandi besar, nggak pernah junub. Artinya apa? Nggak pernah kawin. Nggak pernah mandi besar, nggak pernah merasakan keluarnya sperma, nggak pernah. Ketika ditanyakan, kenapa kau tidak kawin? Kenapa kau tidak merasakan yang namanya surganya dunia, katanya orang banyak seperti kita-kita ini. Apa jawaban dia? Surga dunia bukan itu. Surga dunia kalau kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad, itu adalah surga dunia. Kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan semacam itu, maka tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan memandang wajah Nabi Muhammad. Itu yang dirasakannya sampai 84 tahun meninggal dunia tanpa pernah niat mandi hadas besar, nggak pernah kawin beliau. Dan beliau tidak pernah sampai keluar air sperma dan sebagainya, karena dia sudah mendapatkan kemuliaan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu contoh. Ini yang membanggakan. Ini yang ditorehkan dalam kitab sejarahnya. Sehingga sampai sekarang terus disebutkan Nabi Ahmad Bajuhdub dan sebagainya. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita merasakan? Katanya cinta itu, orang kalau sudah jatuh cinta, atau cintanya lagi membara, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya kan? Seperti ada lagunya itu kan, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mandi ingat kamu, katanya. Sekarang saya mau tanya, pernahkah kita satu kali saja nggak bisa tidur karena ingat Nabi Muhammad? Pernah? Pernah? Mana buktinya? Kalau ditanya cinta pada Muhammad, semuanya mau tahu cinta, mana buktinya? Pernah kita nggak nafsu makan karena kita ingat pada Muhammad? Tidak pernah. Kenapa? Karena kita tidak pernah memasukkan ke dalam hati kita bagaimana kita cinta pada Muhammad. Hidup ini pakai logika, Pak. Bu, bagaimana anak kita akan cinta pada Muhammad? Kita nggak pernah menjelaskan siapa Nabi Muhammad. Kita nggak pernah mengajarkan siapa Nabi kita Muhammad, bagaimana cinta Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana sunnah Nabi Muhammad, bagaimana anak kita akan kenal Nabi Muhammad. Bahkan kita itu sudah lupa konsep pendidikan yang terbaik. Yang tidak ada konsep pendidikan yang kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, seperti harapan orang tua semuanya dalam dunianya maupun akhiratnya sukses, kecuali kalau kita gunakan konsep pendidikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan dan memberitahukan kepada kita konsep pendidikan. Nabi Muhammad bersabda, "Adibu auladakum ala hubbi nabiyikum wala hubbi ali baiti nabiyikum wala tilawatil Quran." Didiklah anak kalian terhadap 3 hal. Enggak ada yang melebihi daripada konsep Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang paling tahu dengan misteri kehidupan dunia. Siapapun yang ikut pada Nabi Muhammad berarti dia cinta pada Allah. Siapapun yang cinta pada Allah maka dia aman hidupnya, bahagia hidupnya, di dunianya bahagia, di alam barzahnya bahagia, di alam akhirat juga bahagia. Semuanya itu kembali kepada taat kita kepada Nabi Muhammad. Semua terkait dengan Nabi Muhammad. Bagaimana anak kita itu akan taat kepada Muhammad? Kalau sumpama dia tidak ada rasa cinta kepada Muhammad, yang dikatakan cinta itu buta, cinta itu tidak mengenal ras, tidak mengenal kulit, tidak mengenal apa-apa. Benar memang, tapi tunjukkan kalau memang itu benar, kita sudah menanamkan cinta pada anak-anak kita supaya cinta pada Muhammad, nggak bakal ada lagi yang namanya bintang film, artis dan sebagainya kemudian diidolakan oleh anak kita. Nggak bakalan ada. Nggak bakalan ada anak kita mengidolakan para pemain sepak bola, tidak ada. Nggak bakalan ada di antara kita kemudian dia melebihi senang kepada kartun-kartun itu, tidak. Tapi yang paling cintai, paling disenangi pasti Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana yang terjadi. Karena kita tidak menanamkan cinta kepada Muhammad, sehingga yang terjadi seperti sekarang ini. Dengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Pentingnya kita mencintai Nabi Muhammad. Ini penting sekali. Dengarkan. Wallahi, kata Nabi Muhammad, sumpah Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain.
Demi Allah aku bersumpah, tidak beriman di antara kalian sampai aku ini lebih dicintainya melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada semua orang. Coba lihat iman. Iman itu tergantung pada cinta Muhammad. Apa faedahnya iman, Beb? Iman itu enak. Kalau udah iman menghujam dalam dada, tertanam dalam dada kita, yang terjadi itu adalah seperti yang disampaikan oleh Muhammad, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin itu enggak pernah takut. Orang yang iman itu seperti yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun di antara kalian yang beramal soleh tapi dilandasi dengan keimanan, laki maupun perempuan, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan. Tapi yang terjadi sekarang bagaimana? Hidup bersama suami yang begini nggak enak, suami satunya lagi nggak enak, harta yang sekian nggak enak, semuanya nggak enak. Kenapa? Karena tidak ada iman. Iman ini kalau kita ingin menanamkan dalam hati kita, yang diperlukan itu adalah tanamkan cinta kepada Nabi kita Muhammad. Sekarang kita akan bahas bagaimana caranya, Bu, supaya menanamkan cinta kepada Nabi kita Muhammad. Untuk diri kita dulu, lalu kemudian untuk keluarga kita. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus pergi ke toko-toko kitab. Beli kitab sejarah. Sejarahnya siapa? Sejarah Nabi kita Muhammad. Lalu baca, kumpulkan anak istri kita, baca. Memang benar, alhamdulillah kita sering baca maulid. Tadi dibacakan maulid, tapi kita nggak ngerti artinya apa. Padahal maulid itu dari awal sampai akhir semuanya itu tentang sifat Nabi Muhammad, apa saja yang terjadi ketika lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad dan sebagainya. Tapi karena kita nggak ngerti bahasa Arab, cuma Allahumma shalli ali, Allahumma shalli ali. Ada yang nangis karena merdu, suaranya enak jadi nangis, nggak ngerti artinya apa. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang ini, beli kitab sejarah Nabi Muhammad, baca. Kalau sudah kita tanamkan, sebagaimana dikatakan dalam satu pepatah, tak kenal maka semua tahu. Tapi kita nggak pernah menerapkan. Bagaimana kita akan sayang pada Muhammad? Nggak kenal. Nggak ada satu nabi pun yang seperti Nabi Muhammad, tidak ada. Beruntung kita, beruntung. Nggak ada seperti umatnya Nabi Muhammad, nggak ada. Semuanya kita dapatkan kemuliaan demi kemuliaan, keistimewaan demi keistimewaan, semuanya berkat Nabi Muhammad. Tidak ada satu orang pun yang mencintai kita. Masing-masing yang ada di sini ini semuanya melebihi daripada cinta Muhammad, tidak ada. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana cinta Muhammad kepada kita, dengarkan baik-baik. Sehingga pantas tidak kalau kita itu menanamkan cinta Muhammad ke dalam diri kita dan anak-anak kita. Kata Muhammad, wallahi inni la arhamukum rahmatan asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah aku bersumpah, aku ini mencintai kalian semuanya, melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW mengatakan demikian lalu tidak diungkapkan buktinya? Diungkapkan buktinya, dikatakan buktinya, bahkan diawali dengan sumpahnya. Apa kata Nabi Muhammad buktinya cinta Nabi Muhammad kepada kita semuanya? Wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kalian berjalan, lalu kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya juga dalam hatiku. Ada di antara kita yang ketika kakinya terkena duri, kemudian orang tua kita menjerit karena kesakitan juga. Istri kita, suami kita menjerit karena kesakitan juga. Anak-anak kita menjerit karena kesakitan juga. Demi Allah, tidak ada kecuali Nabi Muhammad yang diperbolehkan masuk dalam surga kecuali setelah umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sebagaimana kata Imam Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat kita mempunyai seorang nabi yang terbaik, maka kita menjadi umat yang terbaik. Enggak perlu kita banyak amal, Pak. Enggak perlu. Yang penting kita cinta Muhammad. Dosa kita banyak, enggak jadi masalah, karena Allah Taala tidak bahaya dengan dosa kita. Allah Taala tidak perlu dengan ibadah kita, tapi yang perlu kita tanamkan di sini adalah cinta pada Nabi kita Muhammad. Kalau sudah cinta pada Nabi kita Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebagai tanda cintanya, sampai ada satu amalan yang kalau kita lakukan, bagaimanapun kita melakukannya, dengan cara apapun, walaupun tidak sesuai dengan prosedurnya, tetap Allah terima. Apa itu? Salawat kepada Nabi kita Muhammad. Berkat siapa? Berkat kita.
berkat orang tua kita, tidak berkat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ingin membagi-bagi, menjaring sebanyak-banyaknya bagi kita, supaya kita banyak dapat pahala yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Kita sholat tanpa karena ingin disebut nama kita, enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad, bagaimanapun kita caranya, niatnya apapun, tetap Allah akan menerima sholawat kita. Karena apa? Berkatnya Nabi Muhammad. Ini tanda cinta Nabi kita Muhammad kepada kita. Oleh karenanya itu yang pertama, beli buku sejarah Nabi Muhammad, baca sama-sama bersama anak istri kita. Yang kedua, dari semenjak dini anak-anak kita itu kenal, lihat 1 minggu menyenangkan Nabi Muhammad. Apakah kira Nabi Muhammad tidak mendekat kepada kita, tidak memberikan keberkahan kepada kita? Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, Bu, ada satu hal yang penting yang perlu disampaikan sebagai tanda cinta Nabi kita Muhammad, dan perlunya kita kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Karena apa? Cinta Nabi Muhammad diungkapkan oleh Nabi Muhammad kalau kita bisa melaksanakan isi ajaran Nabi kita Muhammad. Di antara ajarannya adalah begini, Bu, Pak, hidup di dunia ini cuma ada 2 macam. Camkan baik-baik. Hidup di dunia ini cuma ada 2 macam saja. Yang pertama, hidup di dunia tidak enak, tapi nyaman kita menjalaninya. Yang pertama, hidup di dunia tidak enak, seperti sekarang, sumuk, panas, ya kan? Duduknya sempit-sempitan. Beda kalau semua kita tidur di kamar, ada AC-nya, nikmat kan? Tapi kita nggak seperti itu. Ini hidup di dunia. Tidak enak, tapi nyaman kita menjalaninya. Yang kedua, hidup tidak enak dan tidak nyaman menjalaninya. Nggak ada hidup ketiga, tidak enak tapi nyaman menjalaninya, nggak ada. Kalau seumpama ada kehidupan yang ketiga, enak hidupnya, nyaman menjalaninya, maka yang paling berhak adalah Nabi kita Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, kalau seumpama kalian tertimpa dengan cobaan, musibah, coba bandingkan dengan cobaanku, nggak ada apa-apanya kita. Rumah kita terasa kecil, nggak punya, coba bandingkan dengan rumahnya Nabi Muhammad. Apapun yang kita rasakan, bandingkan dengan Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya. Apalagi kita para ulama ini, Nabi Muhammad sudah dilempari, berdarah-darah, Nabi Muhammad dicekik sampai 3 hari 3 malam, nggak hilang itu bekasnya, saking eratnya cekikan daripada orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad 3 tahun lamanya berada di blokade di dalam suatu lembah, tidak boleh masuk makanan, tidak boleh masuk minuman. Nabi Muhammad dilempari, Nabi Muhammad dijebak sampai jatuh, kemudian lututnya itu luka, giginya patah, kepalanya bocor. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad. Kalau seumpama ada kehidupan ketiga, maka yang paling berhak Nabi Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jangan bermimpi kita hidup dengan hidup yang ketiga. Tapi kalau kita ingin hidup tidak enak tapi rasanya nyaman, maka caranya tidak ada lain, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Kalau kita ikuti ajaran Nabi kita Muhammad, maka hidup di dunia tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Ada gambarannya, Beb? Ada. Saya mau tanya, Pak, kalau seumpama saya sakit, kita sakit, pergi kemana kita? Pergi kemana kok sakit? Dokter, diapain sama dokter? Disuntik. Suntik sakit nggak? Sakit. Ada yang sehat kemudian mau disuntik? Nggak mau. Tapi kalau sakit disuntik mau. Subhanallah, sudah disuntik sakit, habis mau pulang, dikasih uang lagi dokternya. Kan ini sakit, tapi dia ngasih uang lagi. Mau dia dokter. Disuntik mau, disakiti mau. Kenapa? Karena ada harapan. Apa itu? Setelah sakit, setelah suntik nanti dia akan dapat kesembuhan. Begitu pula. Contoh yang kedua, kalau semua kita jalan, kemudian kita keseliu kaki kita bawa kemana? Tukang urut. Diapain sama tukang urut? Diurut. Ketika diurut, enak apa enggak enak? Enggak enak, sakit. Tapi ketika diurut kita perintahkan pada tukang urutnya, udah cukup. Atau suruh teruskan? Suruh teruskan. Sudah sakit teriak-teriak, kita dikasih uang lagi tukang urutnya. Kenapa? Karena ada harapan. Setelah diurut nanti kaki saya akan sembuh dan berjalan seperti semula. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau kita ikuti ajaran Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan mendapatkan senang hidupnya, bahagia hidupnya. Bagaimana caranya supaya kita itu termasuk yang bisa mendapatkan ajaran Nabi Muhammad? Tidak ada jalan lain kecuali kalau kita tersentuh dengan 4M, Bu. Kalau nggak tersentuh dengan 4M, nggak bakal bahagia. Jangan berharap bahagia dari mana, dia nggak tahu caranya. Apa itu 4M? Yang pertama, mondok.
M yang satu, mondok. Anak kita mondok insya Allah aman. Coba lihat, wali-wali santri punya tetangga yang anaknya mondok, bandingkan dengan anak yang mondok sama yang nggak mondok, beda bu. Kita lihat bagaimana orang tua yang punya anak yang mondok, anaknya bagaimana memperlakukan orang tuanya, lain, hormatnya lain, birru walidaynya lain. Kenapa? Dia tahu bagaimana caranya. Yang tidak di mondok, dia nggak tahu bagaimana caranya, jangan salahkan mereka. Kita yang salah meletakkan dalam pendidikan yang salah. Mohon maaf, saya berkata begini bukan berarti saya tidak setuju dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah, saya seorang doktor, saya seorang rektor di Universitas Internasional Islam Internasional Dalwa. Alhamdulillah sudah berubah menjadi Universitas Islam Internasional Dalwa. Alhamdulillah saya rektornya. Saya seorang formal. Tapi jangan sampai kita itu mengabaikan pendidikan Nabi Muhammad. Pondok sekarang sudah ada ijazahnya di mana-mana. Kalau seumpama saya mengatakan begini, kapasitas saya sebagai seorang kiai, pasti ada yang nyeletuk di sana. Oh itu kan kiai itu, dia ngomong begitu biar pondoknya penuh. Tapi kalau saya sendiri seorang dokter, saya sendiri seorang rektor, saya juga kiai, mau bilang apa? Nggak mungkin anak kita menjadi orang baik kalau mereka nggak tahu caranya bagaimana. Nah, oleh karenanya nggak bisa mondok, nggak apa-apa, masih ada alternatif yang kedua, ketiga dan keempat. Apa yang kedua? Madin, madrasah diniyah. Silakan masukkan anak kita pendidikan formal pagi hari sampai siang hari, tapi siang hari masukkan madrasah diniyah. Nggak mau juga, sudah. Yang ketiga, apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Bawa anak kita kepada guru ngaji, atau guru ngaji kita datangkan ke rumah kita untuk mengajarkan ngaji dan mengajarkan apa yang harusnya mereka ketahui. Nggak bisa juga, tinggal satu. Apa itu alternatif terakhir? Majelis taklim. Alhamdulillah ada yasinan yang dipimpin oleh mereka ini, Zikrul Ghafilin. Ini adalah sebuah kenikmatan bagi warga Krian. Di mana-mana majelis ada, datangi majelis itu. Bahkan subhanallah bu, saya punya konsep, saya terapkan di mana-mana dan berhasil. Kalau ibu-ibu menerapkan ini, tiga bulan saja. Ibu menerapkan konsep ini, insya Allah suami berubah, anak-anak berubah, rumah tangga berubah, ekonomi berubah, kesehatan berubah. Mau bu? Mau? Kenapa saya katakan ibu yang menentukan, bukan bapak-bapaknya? Karena ini zamannya di mana ada sebuah penelitian mengatakan bahwasanya sebanyak 85% suami apa kata istrinya. Berarti suami itu 80% kalah sama istrinya. Sehingga ibu-ibu sekarang yang bisa berjuang untuk Nabi Muhammad. Gimana caranya bu? Begini bu. Nanti pulang ke rumah masing-masing bilang begini. Hei, yang, mas, pak, apa lagi? A, apa lagi? Papi, apa lagi? Kak, Kak Tuan. Nah, apa saja pokoknya, sampaikan. Pokoknya mulai minggu ini, kalau bapak, yang, papi, mas, kakak, Kak Tuan dan sebagainya nggak hadir majelis taklim seminggu 2 kali, saya nggak kasih jatah seminggu 2 kali. Insya Allah bu, kalau sudah itu dikatakan sama ibu bu, insya Allah mereka pasti mau melaksanakan, mau hadir majelis. Hadir majelis 3 bulan, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, pasti berubah. Kenapa? Yang bisa merubah kita itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad. Bukan ulamanya yang hebat, bukan ustadznya yang hebat, tidak, tapi ajaran yang dibawa, Al-Quran yang dibacakan, hadis yang diucapkan, itu begitu kita mendengar, maka langsung kita akan berubah dan dapat hidayah dalam hati kita. Hidayah inilah yang menjadikan kita itu bahagia hidupnya. Oleh karenanya ayo sama-sama kita sosialisasikan, kita kampanyekan sebelum ada kampanye nanti. Ayo kita kampanyekan, ini kampanyenya Nabi Muhammad. Kita ingin semua saudara kita bahagia hidupnya. Kalau enggak tersentuh dengan sesuatu daripada 4 M, tidak mungkin mereka akan bahagia. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga berkatnya para habaib yang datang, berkatnya para kiai yang datang, semoga kita tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah kepada kita. Tidak ada dalam diri kita masing-masing sifat-sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah kepada kita. Ya Allah, hindarkan kami daripada 5 sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah kepada orang itu ya Allah. Mereka adalah para seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali kekerabatannya. Yang keempat, mereka 2 orang sesama muslim tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Dan yang kelima,
kelima, mereka yang mengkonsumsi narkoba atau minum minuman keras. Mereka 5 golongan yang tidak mungkin apapun yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada 5 sifat itu ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada 5 sifat itu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada 5 golongan itu ya Allah. Jika ada di antara kami yang semacam itu ya Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau rubah keadaan kami ya Allah. Jadikanlah kami benci kepada 5 sifat itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan anugerah daripadamu ya Allah, berupa cinta di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad, dan kami dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kita, keturunan kita semuanya terjaga dan terbentengi daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang cinta kepada hidayah, cinta kepada sebab-sebab hidayah, cinta kepada 4M yang tidak disebutkan ya Allah, sehingga kami semuanya selamat hidup di dunia. Ya Allah, kami sangat teringat, kami sangat faham, kami sangat yakin bagaimana orang tua bingungnya ketika menghadapi anak-anaknya, ketika akan menghadapi ujian nasionalnya. Mereka itu sampai mendatangkan guru les, mereka sampai membangunkan waktu subuh padahal nggak pernah membangunkannya untuk sholat subuh. Tapi subhanallah, hanya karena takut gagal ujian yang cuma 1 tahun sekali. Padahal tidak ada seorang pun di antara kita kecuali akan diuji bukan cuma setahun sekali oleh Allah Ta'ala, bukan sebulan sekali oleh Allah Ta'ala, bukan seminggu sekali oleh Allah Ta'ala, bahkan bukan sehari sekali, tapi setiap waktu ujian. Bagaimana kita akan berhasil kalau kita tidak mengerti bagaimana cara menuntaskannya dan melewatinya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mau dekat pada para ulama, mau mendengarkan apa yang disampaikan ulama, sehingga kami bisa mencari jalan yang hidup yang membahagiakan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan ijazah salawat busyra sebagaimana itu permintaan daripada para panitia, di mana salawat busyra itu adalah salawat kabar gembira, salawatnya Nabi yang diajarkan kepada salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Subhanallah, ketika yang bermimpi itu bangun dari tidurnya tepat jam 2 malam. Dan subhanallah, tersebar yang namanya bau gahru di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Jadi salat busyra ini adalah salatnya Nabi yang diajarkan padanya, ditalkin, begitu bangun langsung hafal di luar kepala. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri daripada hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Sangat mujarab sekali untuk kabul hajat, murah rizki dan sebagainya. Yang kami dapatkan cerita yang terbaru adalah satu orang gadis umurnya 22 tahun. Sudah 11 tahun kena penyakit lumpuh, nggak bisa jalan. Akhirnya dia dengar di medsos tentang salat busyra ini, akhirnya dia baca istiqomah 3 bulan. Subhanallah, tanpa sadar ketika dia itu bangun dari tidurnya dia jalan. Begitu dia sadar, ternyata dia jalan, dia nangis dan histeris. Datang ke rumah saya dan menceritakan yang semacam itu. Oleh karenanya ini adalah kabar gembira dan syafaqahnya Nabi Muhammad kepada kita. Sebelum saya ijazahkan, saya akan terjemahkan dulu supaya kita lebih yakin membacanya. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini ya Allah, maksudnya, tujuannya, tubasyiruna biha, engkau bahagiakan kami, engkau berikan kabar gembira kepada kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa muallimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah, jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi,
Maka antum semua yang ada di sini saya ijazahkan untuk membacanya, dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah pada siapapun saja. Silakan sebarluaskan, tapi jangan dikomersilkan, jangan dijual belikan, takut ketulak solawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib.